Mahkamah Konstitusi telah membacakan keputusannya atas uji materi pembatasan usia capres dan cawapres. Meskipun dua hakim menyatakan dissenting opinion, tetapi mayoritas hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan judicial review untuk menurunkan batas usia capres dan cawapres menjadi 35 tahun. Kita perlu berterima kasih kepada para politisi yang memiliki jiwa kenegarawanan yang mengedepankan etika politik, tidak hanyut oleh arus agenda politik culas yang menggiring opini kepentingan kekuasaan. Mereka adalah tokoh politik yang menghendaki kontestasi demokrasi berjalan dengan etika. Politik tidak boleh menghalalkan segala cara demi tujuan yang penting menang. Megawati Soekarno Putri mengajarkan kepada kader-kadernya untuk patuh pada ideologi partai. Perjuangannya adalah dengan jalan politik bernilai yang bekerja untuk rakyat dengan menjunjung tinggi moralitas. Rakyat muak dengan politik culas, politik yang penting menang dengan menghalalkan segala macam cara. Hari-hari kemarin, suhu politik terasa pengap dengan intrik yang menggiring opini bahwa Mahkamah Konstitusi telah dikondisikan. Banyak pihak yang memprediksi bahwa keputusan MK akan meloloskan gugatan batas usia capres dan cawapres dan mengabulkan batas usia capres dan cawapres diturunkan dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Yang artinya akan melapangkan jalan Gibran Rakabuming Raka, sang putra Presiden Jokowi, menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Banyak pihak yang geram, bahkan menuduh MK tidak independen. Bahkan gelombang penolakan menyeruak di media sosial dan juga demo-demo digelar di banyak tempat tepat di hari pembacaan keputusan. Kekhawatiran bahwa jika MK mengabulkan permohonan batas usia capres dan cawapres, lalu Gibran dipilih menjadi cawapresnya Prabowo, Presiden Jokowi melakukan cawe-cawe atas hukum ketatanegaraan kita dan memunculkan politik dinasti. PDI Perjuangan tenang-tenang saja menghadapi itu semua. Banyak kadernya yang sebetulnya juga geram dan khawatir. Tetapi Megawati Soekarno Putri yang dianggap ibu bagi semua kader PDI Perjuangan memerintahkan supaya kader-kadernya tidak bereaksi yang tidak perlu. Megawati bahkan melarang kadernya menggelar demo aksi di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Megawati adalah tokoh politik yang sudah makan asam garam, juga memiliki waskita politik. Baginya, politik harus dijalankan secara bermartabat. Dan untuk itu, etika berpolitik harus dijunjung tinggi-tinggi. Politik yang penting menang tidak ada dalam nadi Megawati. Dan itulah yang diserukan oleh Megawati dengan tegak lurus pada ideologi partai. Tidak ada yang dibanggakan jika kemenangan kontestasi politik didapatkan dengan menghalalkan segala cara. Megawati percaya kepada kader-kadernya yang sudah dianggap sebagai anak-anaknya sendiri untuk tidak menjual diri demi kepentingan kekuasaan. Kepercayaan itu melekat erat di dadanya, bahkan kepada Jokowi. Termasuk kepada Ganjar Pranowo saat ia menunjuknya sebagai capres pilihan PDI Perjuangan. Bahkan kepada anaknya sendiri, Puan Maharani. Megawati yakin kader-kader yang telah dibesarkannya seperti Jokowi tidak akan mengkhianati dirinya. Politik yang beretika adalah benteng pertahanan untuk menjaga prinsip-prinsip moral agar bisa dipertanggungjawabkan tindakan politiknya kepada publik. Etika politik juga bertujuan memberikan aturan-aturan dalam pemberian pengakuan wewenang agar tetap sesuai dengan kehidupan masyarakat. Etika menjadi salah satu kunci lahirnya politik yang santun, politik yang saling menghargai dan menguatkan, serta kompetisi politik secara fair. Etika politik ini adalah backbone atau tulang punggung kita dalam berdemokrasi. Tentu saja kita muak dengan akrobat politik yang mengenyampingkan moralitas. Kita telah menyaksikan semua drama politik yang menyeret-nyeret keluarga Jokowi.
Demi politik yang penting menang, Jokowi dirayu-rayu untuk merestui Gibran menjadi cawapres bagi Prabowo Subianto. Jokowi berkali-kali menolak, bahkan sekalipun andai Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan gugatan batasan usia capres dan cawapres, Gibran belum tentu bersedia. Namun cacat moral tetap saja dilakukan. Baliho dan spanduk Gibran berpasangan dengan Prabowo merebak di banyak tempat. Relawan-relawan Jokowi yang mengaku tegak lurus dengan Jokowi berbondong-bondong menyeberang jalan dan menyatakan dukungan kepada Prabowo. Padahal Jokowi selalu berpesan untuk tidak buru-buru menyatakan dukungan. Relawan Jokowi yang sudah haus kepentingan dan tidak kuat menahan diri untuk mendapatkan pundi-pundi politik buru-buru menyeberang ke kubu Prabowo Subianto dengan mengabaikan pesan Jokowi, tidak peduli lagi dengan etika berpolitik. Belum lagi Partai Gerindra melalui pengurus cabangnya yang secara atraktif mendeklarasikan dukungan pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka menjadi pasangan capres dan cawapres. Mendorong Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum Partai Gerindra Bapak Haji Prabowo Subianto untuk berpasangan dengan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Padahal saat itu keputusan MK belum dibacakan. Benar-benar politik culas dan tidak bermoral. Kendati demikian, kita patut menyayangkan walaupun Mahkamah Konstitusi menolak beberapa permohonan uji materi pembatasan usia capres dan cawapres, tetapi MK mengabulkan satu gugatan tentang pembatasan usia capres dan cawapres ini, yaitu pada perkara nomor 90/PUU/21 yang diajukan oleh salah seorang mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Surakarta. Gugatan ini mengenai pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yakni pada pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum. Ya sudahlah, biarlah rakyat yang menilai. Masyarakat Indonesia sudah cerdas dan memiliki kesadaran politik yang baik. Saya angkat topi tinggi-tinggi kepada Megawati Soekarno Putri dan PDI Perjuangan yang tetap memilih jalan politik beretika. Daripada menjalankan politik serampangan, mengabaikan moralitas politik dengan tujuan yang penting menang. Dengan menegakkan politik beretika, kita bisa menjaga terwujudnya pemerintahan yang bersih, serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, menghargai perbedaan politik, dan tanggap akan aspirasi rakyat. Politik beretika inilah tercipta kejujuran dalam persaingan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa. Saya yakin Ganjar Pranowo akan memenangkan Pilpres 2024 dengan mengedepankan prinsip etika politik ini. Dengan demikian, kemenangan yang didapatkannya nanti adalah kemenangan yang bermartabat, bukan kemenangan dengan mempercundangi demokrasi. Inilah asa saya, asa Ayah NH.